ketuanya dipimpin temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Nah, semoga dengan kita membaca doa, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sekarang Ibu mau ambil absen dulu di kelas 4. Siapa yang tidak hadir? Bang Gantian sama Kak Amel, Bu. Bagaimana kabarnya? Sakit, izin atau bagaimana? Malaki. Izin. 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 Oke. Yang kelas 5 siapa yang tidak hadir? Malaki. Bagaimana kabarnya? Izin. Izin. Oke, baik. Berarti di kelas 5 ada dua orang yang izin ya. Di kelas 4 dua orang juga. Ya, baik. Sekarang mungkin anak ibu bertanya, kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabungkan? Nah, karena ada salah seorang guru dari kelas 5 tidak bisa datang pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kelas 4 dan kelas 5 ibu gabungkan satu kelas atau disebut juga dengan kelas rangkap. Digabungkan dua kelas. Nah, nanti ibu masuk dulu ke kelas 4, setelah itu ibu masuk ke kelas 5. Ada paham? Ada. Baik, di kelas 4 dulu ya, Pak. Mungkin sebelumnya ibu sudah pernah mendengar kata-kata desa. Pernah? Negara kita ini termasuk desa apa kota? Desa. Apa nama desanya? Desa. Apa nama desa kita? Indonesia. Itu negara. Taibat. Taibat itu merupakan salah satu dari bagian desa. Desa itu siapa yang memimpinnya? Wali. Nah, sekarang ibu sudah tahu cara desa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak ibu kelas 4 tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Kecamatan siapa yang memimpin? Pak Camat. Nah, kalau desa? Wali Nagari. Oke, tadi tujuan pembelajaran anak ibu, nanti anak ibu dapat memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita apakan pada hari ini. Untuk apanya? Nanti di dalam pembelajaran tersebut, anak ibu dapat menjelaskan pentingnya lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup masyarakat dan bernegara. Yang kedua, anak ibu nanti dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan desa dan kecamatan. Yang ketiga, anak ibu dapat berkomunikasi dengan perangkat pemerintahan desa dan kecamatan sesuai kebutuhan. Nah, sebelum pernah anak ibu berkomunikasi dengan pemerintahan desa, misalnya dengan Bapak Wali Nagari, kita pernah melakukan interaksi ke kantor Wali Nagari, misalnya urusan pembuatan kartu keluarga, itu kita sudah melakukan interaksi ke kantor Wali Nagari. Nah, itulah nanti yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Ada ibu tahu nggak apa saja struktur pemerintahan desa? Struktur pemerintahan desa terdiri dari apa dulu? Kepala desa. Yang pertama dulu kepala desa. Kepala desa. Setelah kepala desa apa lagi? Seperti kita di dalam kelas, struktur
bagian pemberdayaan manusia, bagian keuangan, bagian pemasyarakatan. Itu kalau di pemerintahan desa. Jadi di bawah sekretaris ini masih ada 3 orang lagi, 3 bagian. Ada kepala bagian keuangan, pemasyarakatan. Kalau di dalam kelas kita cuma ada sekretaris. Setelah sekretaris, anggota. Nah, kalau di pemerintahan desa, setelah sekretaris ada bagian-bagian kepala cabangnya. Misalnya kepala bagian keuangan, pemerintahan, pemasyarakatan, banyak bagian-bagian struktur organisasi yang ada di pemerintahan desa. Apa itu kepala desa? Nah, kepala desa adalah pemimpin yang tertinggi yang dipilih langsung oleh siapa yang memilih kepala desa? Rakyat. Melalui apa? Hah? Melalui kegiatan apa? Seperti kita pemilihan bupati kemarin, itu pemilihan apa itu namanya? Melalui apa itu? Pemilu. Nah, kepala desa juga dipilih melalui pemilu oleh rakyat atau warga masyarakat desa. Nah, sama halnya dengan bupati. Bupati juga dipilih oleh rakyat. Nah, dari rakyatlah maka terbentuk kepala desa. Dalam kepala desa ada badan permusyawaratan desa. Apa itu badan permusyawaratan desa? Badan permusyawaratan desa adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa. Tugasnya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Nah, yang ketiga, perangkat desa. Nah, sekarang bertanya, jadi apa fungsi dari pemerintahan desa? Melayani masyarakat. Apalagi menampung aspirasi masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat atau desa. Nah, sekarang struktur pemerintahan kecamatan. Siapa yang memimpin kecamatan? Bapak? Camat. Apa itu camat? Siapa yang tahu? Pimpinan kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretariat daerah. Nah, di struktur pemerintahan camat terdiri dari sekretariat camat, dari kepala camat menjadi sekretariat. Setelah sekretariat ada lembaga pemerintahan. Fungsi dari pemerintahan kecamatan apa? Koordinasi dengan pemerintahan desa. Nah, kecamatan juga berfungsi sebagai pengawasan dan pembinaan. Sekarang ada Ibu kelas 5, kelas 4 sudah paham materi tentang struktur pemerintahan desa dan kecamatan? Sudah. Nah, sekarang Ibu kerjakan LKPD yang kami berikan dan Ibu nanti akan masuk lagi ke kelas 5. Nah, ini ada bikin 2 LKPD. Ini 1. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Kelas 5
kemerdekaan tidak? Iya. Ya. Untuk tujuan pembelajaran anak ibu kelas kelas 5 adalah memahami pentingnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak ibu nanti dapat menjelaskan pentingnya NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia. Nah, yang kedua, anak ibu nanti dapat menjelaskan pentingnya NKRI di atas tanah tanah Indonesia. Yang ketiga, anak ibu nanti dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk membangun persahabatan dengan warga Indonesia lainnya di seluruh tanah air di Indonesia. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu NKRI? Apa tadi NKRI? Nah, jadi negara kesatuan adalah negara yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat memegang kekuasaan paling apa? Tertinggi. Nah, dan kedaulatan negara tidak terbagi. Apa saja ciri-ciri negara kesatuan? Kekuasaan tertinggi, terletak